Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih tentang penjelasan mengenai teorema Pythagoras, yang lebih tepatnya adalah tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut khusus. Nah, sudut khususnya ini adalah sebesar 30 derajat dan 60 derajat. Nah, kita perhatikan pada gambar 5.9. Di sini ada gambar segitiga ABC. Segitiga ABC ini merupakan segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi, di sini panjang sisinya maka pemisalan, yaitu di sini udah jelas bahwa panjang sisi BC sebesar 2x cm. Sekali lagi, ini adalah pemisalan. Misalkan di sini adalah panjangnya sebesar 2x cm. Untuk variabel x ini adalah menggantikan angka-angka yang belum diketahuinya. Angkanya ini bisa saja angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga kalau kita perjelas lebih rinci bahwa berarti 2 kali x, kalau misalkan x-nya 1 berarti 2 kali 1 besarnya adalah 2 cm. Tapi ini baru pemisalan, yaitu sebesar 2x. Kalau panjang BC sebesar 2x, berarti panjang AB dan panjang AC sebesar 2x cm juga. Kenapa? Karena sudah dijelaskan bahwa untuk segitiga ABC ini yaitu merupakan segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti panjang sisi masing-masing AB, BC, dan AC memiliki panjang sisi yang sama, yaitu sebesar 2x cm. Nah, kemudian kita lihat untuk segitiga memiliki besar sudut, yaitu sebanyak 3, yaitu di sini sudutnya adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Besar sudut masing-masing itu adalah sebesar 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Perlu kalian ingat bahwa pada sudut segitiga jumlahnya itu sebesar 180 derajat. Karena ini merupakan segitiga sama sisi, berarti kalian nanti tinggal bagikan saja 180 derajat dibagi 3, hasilnya adalah 60 derajat. Sehingga sudut A, B, C itu sekali lagi besarnya 60 derajat. Kemudian kita perhatikan pada segitiga sama sisi ABC tersebut ada garis atau sisi CD. Sisi CD ini merupakan garis tinggi sekaligus garis bagi sudut C, dan juga merupakan sisi yang tegak lurus terhadap sisi AB. Nah, kalau kita potong atau kita belah menjadi 2 bagian yang sama besar untuk segitiga ABC, maka nanti akan diperoleh segitiga DBC atau DAB. Nah, sehingga untuk segitiga DBC atau DAC itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku nanti akan berhubungan dengan Pythagoras. Nah, di sini kita lihat bahwa BC tadi katakan sisinya adalah sebesar 2x cm. Sekarang kita lihat untuk DB. Untuk DB berapa? Untuk DB, karena sisi CD tadi memotong sisi AB dan sisi AB sebesar 2x cm, berarti sisi DB itu sebesar X.
Kenapa sebesar X? Karena sekali lagi tadi panjang AB itu sebesar 2X. Nah, dibagi 2 berarti 2X bagi 2 hasilnya adalah X. Nah, ini juga AD juga X. X tambah X hasilnya adalah 2X. Nah, sekarang itu udah ketahuan bahwa panjang sisi DB itu adalah sebesar X cm. Nah, sekarang bagaimana cara mencari CD? CD ini belum ketahuan panjangnya berapa. Untuk mencari CD, berarti kalian gunakan rumus Pitagoras, yaitu CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi DB kuadrat. Nah, kita hilangkan untuk yang kuadratnya atau pangkat 2-nya, sehingga CD sama dengan akar kuadrat. Akar kuadrat dari BC kuadrat kurang BD kuadrat. Sama dengan, kita tulis lagi akarnya, akar kuadrat. Nah, yang BC kita gantikan, panjang BC itu sebesar 2X. Nah, 2X kuadrat kurangi yang BD, panjangnya tadi sebesar X. Nah, jadi dikurangi X, lalu dikuadratkan. Setelah itu, kita tulis lagi akar kuadratnya. Nah, 2X kuadrat artinya adalah 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian, X kuadrat hasilnya adalah X kuadrat. Dikurangi X kuadrat. Nah, kita tulis lagi akarnya, akar kuadrat. Kemudian 4X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya adalah 3X kuadrat. Ini adalah 4, di sini dikurangi 1. Untuk angka 1 tidak usah ditulis kalau ada variabelnya. Jadi 4, sekali lagi 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang X kuadratnya tetap ditulis X kuadrat. Jadi akar kuadrat dari 3X kuadrat, nah kita lihat di sini bahwa angkanya adalah 3. Untuk angka 3 ini susah untuk diakarkan, berarti kalian tulis lagi menjadi akar kuadrat 3. Nah, sedangkan untuk X, akar kuadrat dari X kuadrat atau akar kuadrat dari X pangkat 2 itu hasilnya adalah X. Tulis di luar akar kuadrat. Nah, setelah itu, karena tadi ini merupakan pemisalan, kita bandingkan panjang masing-masing dari sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut. Nah, untuk tadi panjang BD itu sebesar X, panjang CD sebesar X akar kuadrat 3, dan untuk panjang BC sebesar 2X. Nah, kita kita perkecil, yaitu dengan kalau angka cari EPB-nya, sedangkan untuk variabel cari variabel dengan pangkat terkecil. Nah, sekarang di sini kita lihat variabelnya adalah X, pangkatnya adalah 1 ya, semuanya. Jadi angka 1 ya tidak usah ditulis lagi. Berarti nanti bagikan dengan variabel X saja. Sedangkan untuk angkanya, di sini kan angkanya ini 1, ini juga sebenarnya 1, ini angkanya adalah 2. Bagikan dengan EPB dari masing-masing angka tersebut, yaitu sebesar 1. Berarti tadi ketahuan bahwa variabelnya kita bagikan dengan X dan angkanya 1. Jadi 1 kali X adalah X. Nah, setelah itu bagikan masing-masing, berarti X bagi X hasilnya adalah 1. X akar kuadrat 3 bagikan dengan X hasilnya adalah akar kuadrat 3, dan 2X dibagikan dengan X hasilnya adalah 2. Sehingga dapat kita peroleh bahwa perbandingan jika sudut diketahui, misalkan 60 derajat atau yang 30 derajat, dan salah satu sisi yang diketahui, kalian harus bisa membandingkannya dengan perbandingan bahwa untuk yang BC atau sisi miring itu nilainya adalah 2 kali 2, perbandingannya 2. Untuk yang
sisi DB yang menghadapi besar sudut 30 derajat itu besarnya adalah 1, dan untuk sisi CD atau yang menghadapi sudut sebesar 60 derajat itu besarnya adalah akar kuadrat 3. Nah, misalkan begini, maksud dari perbandingan di sini 2:1 banding akar kuadrat 3. Misalkan kalau panjang sisi miring sebesar 10 cm. Berarti untuk panjang sisi DB karena menghadapi sudut sebesar 30 derajat, ini nilainya adalah setengahnya dari sisi miring. Tadi katakan ini adalah 10, berarti ini adalah 5. Kemudian untuk yang sisi CD karena menghadapi sudut yang 60 derajat, berarti besarnya adalah tadi perbandingannya adalah akar 1 kali akar kuadrat 3. Berarti yang satunya ini berubah menjadi ini angka 5, jadi 5 akar kuadrat 3. Nah, kita lihat ke contohnya. Contohnya diketahui persegi panjang ABCD dengan panjang diagonal AC 10 cm dan sudut CAB sebesar 30 derajat. Tentukan panjang AB, panjang BC, luas ABCD, dan keliling ABCD. Nah, kita masukkan ke gambar untuk keterangan yang barusan. Yaitu gambarnya sebagai berikut, yaitu menyatakan persegi panjang ABCD. Untuk panjang diagonal berarti ini sisi miringnya AC sebesar 10 cm dan sudut CAB berarti ada di titik A sebesar 30 derajat. Kalau kalian ingat yang tadi perbandingan bahwa sisi miring itu besarnya perbandingannya 2, kemudian yang BC karena menghadapi sudut 30 besarnya adalah 1, dan yang AB itu adalah pasti yang akar kuadrat 3. Berarti panjang BC itu adalah sebesar 5 cm setengahnya, kemudian yang AB itu sebesarnya adalah 5 akar kuadrat 3. Nah, dapat lihat di sini juga caranya. Nah, untuk luas ABCD, ingat bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, berarti panjangnya adalah AB, lebarnya BC. Panjang AB 5 akar 3 kalikan dengan BC, yaitu 5, berarti hasilnya adalah 25 akar 3. Nah, satuannya adalah cm persegi. Nah, untuk keliling, keliling itu adalah menjumlahkan seluruh sisinya, yaitu sisi A, B, BC, CD, dan AD. Karena ini untuk persegi panjang ada dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan DC dan BC sama dengan AD. Berarti kalian tinggal 2 kali lalu AB ditambah BC. Nah, hasilnya nanti kalikan dengan angka 2. Nah, di sini dapat dilihat. Nah, di sini harusnya tanda tambah. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Untuk angka 2 tetap. Nah, yang AB tadi adalah 5 akar kuadrat 3. Sedangkan untuk BC besarnya adalah 5. Kita kalikan 5 akar kuadrat 3 kali 2 hasilnya adalah 10 akar kuadrat 3. Dan 5 kali 2 besarnya adalah 10. Lalu angka 10-nya kita keluarkan, tulis bagian depan, sehingga untuk keliling ABCD biasanya adalah 10, kemudian dalam kurung akar kuadrat 3 tambah 1. Jangan lupa satuan untuk keliling adalah cm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.